Saya merasa bahwa ini salah ketemu pemimpin ini. Karena pemimpinnya terlalu pengecut. Kenapa yang disuruh maju seorang gadis muda? Saya harus ketemu dengan banyak anak-anak muda supaya mereka tahu panggilan hidupnya. Tidak ada satu manusia pun yang lahir itu dia dibawain stempel. Kamu Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Katolik, kamu aliran kepercayaan, kan enggak. Bahkan dia tidak lahir juga dengan membawa kitab suci gitu. Jadi orang tahu nanti agamamu apa. Ya. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati. Saatnya rakyat bicara. Selamat pagi Pak Indri. Selamat pagi Pak. Gimana kabar? Jangan panggil Pak dong. Oh, apa nih Formal panggilnya? banget, dipanggil Bang. Oh, Bang aja deh, Bang. Dipanggil apa aja. Bang aja deh. Bang aja ya. Bang. Gimana kabarnya hari ini? Oh, baik-baik saja Bang. Baik-baik aja ya. Di Semarang baik, di rumah juga baik ya. Selalu baik. Saya dengar Anda ini adalah salah satu penasihat ya? Pembina. Atau pembina? Ya, pembina ya? Pembina. Oke. Pembina di Yayasan Generasi Hati Pancasila. Yes. Betul ya? Betul. Oke. Sebenarnya yayasan ini tujuannya apa sih, Mbak Indri? Tujuannya adalah untuk membina anak-anak muda. Oke. Untuk peduli dengan negeri ini khususnya. Untuk peduli dengan negeri ini. Iya. Anak-anak muda Indonesia dididik untuk peduli dengan negeri ini. Konsennya di anak-anak, orang dewasa atau pemuda? Usia pemuda. Usia pemuda. Usia pemuda. Termasuk anak-anak. Ya? Termasuk anak. Jadi dua generasi. Oh, Generasi dua Z dan generasi Alpha. Oke, generasi Z dan generasi Alpha. Hanya di Kota Semarang, Jawa Tengah atau se-Indonesia? Saat ini baru Kota Semarang. Baru Kota Semarang. Baru Kota Semarang. Apa yang mendorong Anda sama teman-teman untuk buat yayasan ini? Yang benar begini Pak. Karena ada pakai nama Pancasila di situ. Iya betul. Oke. Bermula dari peristiwa Mei kemarin ya. Oke. Melihat seorang gadis masih muda Oke. di Mabes Polri yang ditembak itu Oke. karena dia coba menembak polisi. Oke. Dari situ saya menonton TV bahwa saya, aduh ini usianya sama dengan anak yang saya bina. Nah, karena sebelumnya kan banyak anak-anak mahasiswa sering datang ke rumah saya, ngobrol, sharing. Saya merasa bahwa ini salah ketemu pemimpin ini. Karena pemimpinnya terlalu pengecut. Kenapa yang disuruh maju seorang gadis muda? Nah, dari itu saya tergugah hati saya untuk saya harus ketemu dengan banyak anak-anak muda supaya mereka tahu panggilan hidupnya. Oke, panggilan hidupnya seperti apa gitu? Panggilan ya? hidupnya seperti apa? Karena mereka ini dipanggil Tuhan tentunya untuk negeri ini, Untuk bangsa, untuk bangsa dan ini. negara. Banyak hal positif yang sebetulnya mereka bisa kerjakan. Oke. Jadi tidak dibuang sia-sia ya kehidupannya waktu Ya. masih jadi anak-anak, masih muda. Perlu bimbingan ya. Perlu bimbingan. Karena memang masa depan Indonesia menjadi baik itu kalau anak-anak muda ini dipersiapkan secara baik ya. Untuk berpartisipasi membangun Indonesia. Betul. Anda ada berapa orang sih di yayasan ini? Kita total kalau dengan pembina dan penasehat dan anak-anak mudanya total 35. Total 35. 35. Mahasiswa, mahasiswi. Mahasiswi, kemudian masih ada yang SMA sudah bergabung Bergabung di yayasannya Anda. di yayasan. Kantor pusatnya di mana sih? Di BSB kita, Pak. BSB Semarang ya. Iya. Katanya dengar-dengar ada kegiatan nanti ke Jawa Barat ya? Ke Lumajang, Ke Lumajang. Jawa Timur, Kapan itu? minggu depan. Minggu depan. Acara apa di sana? Kita mau menyalurkan mengawal bantuan Mengawal bantuan. dari ini. Di Kota Semarang itu kan ada pergerakan namanya Grow in Care. Oke. Itu terdiri dari beberapa pergerakan Kota Semarang dan beberapa pengusaha. Mereka mengumpulkan bantuan sembako, pampers yang akan dikirimkan ke Lumajang. Oke. Nah, kita akan mengawalnya. Kemudian Lumajang itu kan butuh relawan. Ya. Nah, Generasi Hati Pancasila ikut ambil bagian untuk jadi relawan di sana. Untuk jadi relawan. Untuk relawan. Membagikan bantuan. Membagikan tersebut. bantuan dan beberapa anak mau kita tinggal di sana, Pak. Oh, ditinggal untuk apa di sana? Untuk jadi relawan. Untuk tentunya. jadi relawan di sana. Iya. Berapa lama? Mungkin 1 minggu lah mereka yang tinggal. 1 minggu. Ya? Saya antar terus saya pulang mereka tinggal. Oke. Kalau kita bicara pemuda sama anak nih, di jalan-jalan itu kan banyak sekali ada pemuda anak-anak Iya. yang tidak mendapatkan perhatian.
baik dari lingkungan, dari keluarga ataupun dari pemerintah. Apakah Anda juga dan teman-teman konsen juga di situ? Ya, kalau kita bicaranya di jalan ya Pak. Sebenarnya dari tahun 2000 sebenarnya saya sudah konsen di anak-anak jalanan. Sudah konsen dari tahun 2000? Sudah tahun 2000. Saya masih SMA. Masih SMA ya. Oke. Saya nyekolahkan 3 anak. Namanya Slamet, Edi, Darwaji, dan Koko. Cuma yang Koko sudah meninggal karena lim. Saya temukan mereka di halte bis Pasar Johar. Dari situ saya mengajar dari Anda 3 anak itu. Anda berarti hampir tiap hari hidup di jalan ya? Kalau ke Pasar Johar waktu itu hari Jumat Pak. Hari Jumat. Pulang sekolah saya ngajar bersama dengan teman-teman SMA 5, SMA 3. Ngajar apa di sana? Ngeles gratis Pak. Ngeles gratis. Untuk siapa aja? Untuk anak-anak jalanan yang ngamen waktu itu. Oh, yang diles apa aja? Lebih ke mata pelajaran dan tata krama. Dan sebagian waktu itu saya masukkan ke sekolah SD Al Iman. Kebetulan guru agamanya adalah bapak dari teman saya Mutaharoh. Ya. Apa yang mendorong Anda sebegitu konsen ya terhadap anak-anak jalanan, pemuda ini untuk membangkitkan tata krama mereka, memahami hidup seperti apa di rumah Indonesia ini? Saya ingin Indonesia lebih baik. Dan itu harus memiliki generasi yang baik pula. Generasi yang baik. Yang peduli dan tentunya berpendidikan. Kalau Anda turun di Johar itu kan lingkup preman itu, enggak takut? Waktu itu karena tekad kuat ya nggak takut ya. Karena takut, ya? Pernah satu kali cerita Pak, dompet saya hilang. Ya kan? Dompet saya hilang. Kemudian saya kan langsung datang tuh ke Pasar Buah Atas. Itu kan kumpulan preman-preman ya. Karena bapak-bapak preman itu adalah bapak-bapak dari anak-anak yang saya layani. Nah, saya datang, Pak, dompet saya hilang. Ada nggak di situ? Saya lihat dompet saya nggak ada di situ, Pak. Jadi ada beberapa dompet di situ. Ada di situ ya, ada beberapa dompet. Korban-korban lain. Korban lainnya. Terus bilang, Mbak Endri, kalau dompet Mbak Endri diambil, pasti saya kembalikan. Dia bilang begitu. Tapi takutnya kalau jatuh, kan orang lain yang mengambil. Bisa diambil siapa aja. Diambil preman. Betul. Ya. Berarti Anda bisa dijuluki juga preman Pasar Johar gitu ya. Nah, waktu itu apalagi Pasar Johar ya, Pak. Kalau lagi pada yang ada jual handuk itu loh, Pak. Itu kan banyak preman ibu-ibu. Itu kan saya kenal. Jadi pada waktu saya kalau dia mau nyepet begitu saya, Bu, oh iya Mbak, gitu udah jadi. Jadi ibu-ibu itu juga jadi tukang copet juga di sana ya. Anak-anak mereka itu yang Anda bimbing bersama teman-teman. Anak-anak yang saya bimbing. Baik. Sekarang kembali lagi fokus. Berarti Anda sudah dari dulu fokus untuk anak-anak ya. Ya, untuk sosial. Untuk anak-anak, untuk pemuda, untuk sosial, untuk kebaikan lah. Untuk kebaikan di rumah Indonesia. Nah, sekarang mendirikan yayasan ini, Yayasan Pancasila ini. Apa saja yang sudah dilakukan? Yayasan ini berdiri baru 1 tahun, belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Tapi SK-nya sudah resmi dari Menteri sudah resmi Kemenkumham. Oke. Kita lihat ada beberapa gambarnya ya. Mungkin bisa ditampilkan gambar kegiatan. Ini di mana ini? Ini di Kaligarong ini, Pak. Kaligarang. Rumah makan Kaligarong. Oke, acara apa ini? Ini kita mengumpulkan anggota kita untuk kita gali potensi mereka, kelemahan dan kelebihannya. Karena anak-anak muda ini kan karakternya sendiri-sendiri. Ada tipe sanguin, melankolis, kolerik. Dan kita coba gali kalau kamu ada kelemahan tuh solusinya bagaimana. Nah, kalau kamu punya kelebihan kita hapus supaya itu menjadi nilai yang lebih positif lagi. Dalam rangka apa? Kan pasti ada tujuannya, dibuat jadi positif untuk apa? Untuk mereka berdampak buat lingkungan mereka. Mereka sadar bahwa hidup mereka tuh ternyata punya potensi besar. Punya potensi besar ya. Sehingga mereka mampu memakai itu. Untuk hadir bermanfaat, berguna, bersatu bagi diri mereka, lingkungan dan lain sebagainya ya. Dengar-dengar mayoritas yang Anda bina itu Muslim ya? Muslim. Kendala apa itu biasanya ketika terjadi perbedaan agama? Ini kan cukup serius juga ini. Kalau bicara perbedaan agama. Kebetulan saya Nasrani. Saat ketemu mereka ya rasanya nggak ada perbedaan agama. Nggak ada perbedaan. Karena saya melihatnya hati mereka ya hati anak-anak seperti itu. Jadi rasanya sama aja. Sama saja. Sama aja. Ada kendala nggak? Mungkin kamu kafir atau apa itu karena ada perbedaan agama. Selama ini nggak ada sih ya. Karena mereka sering main ke rumah saya. Sering main. Tapi terjadi tidak ketika turun ke lapangan kemudian perbedaan itu? Mungkin di tempat-tempat pelayanan. Kalau awal kita turun ke pelayanan di Rusun Kaligawe, itu kan memang visi kita kan supaya kita nih Indonesia bersatu ya. Nah, saya melihat itu kan beberapa
tingkat kejahatan itu kan sekarang bukan dari jalan, Pak. Tapi dari kampung. Mengapa saya bergeser sekarang ke kampung? 20 tahun dulu Pasar Johar seperti itu kan. Saya bilang generasi berikutnya tidak boleh jadi preman. Ternyata sebagian besar sudah bekerja. Ya. Terus saya amati sekarang begal itu bukan dari Pasar Johar. Bukan dari terminal, tapi dari kampung yang bergabung dengan geng-geng begitu kan. Nah, itu yang membuat saya ini di kampung-kampung saya mesti hadir. Dan saya harus bawa anak-anak muda yang sudah terpindah dengan baik ini masuk ke kampung-kampung untuk mewarnai. Berarti konsennya yayasan Anda ini mengumpulkan dulu anak muda. Iya. Kemudian dilakukan pembinaan dulu. Dicari dulu mereka punya bakat apa saja. Betul. Kemudian diturunkan kembali ke lapangan. Untuk memberikan pengaruh. Pengaruh positif berarti ya. Ke Karang Taruna awalnya. Ke Karang Taruna dulu. Karang Taruna dulu. Saya tanya ke RW, Bu RW, Bu Karang Tarunanya saya mau ketemu. Sudah ketemu, kita ajaklah jalan-jalan, ketemu, kita kegiatan bersama. Habis itu kita berkegiatan di sosial di rusun itu di anak-anak kecil. Ada 100 anak-anak yang ikut. Ini khusus yang rusun Kaligawe. Mempengaruhi, turun ke lapangan untuk memberikan pengaruh positif supaya nantinya mereka bisa menjadi orang-orang yang baik ya di Rumah Indonesia. Intinya seperti itu berarti. Intinya seperti itu. Kalau seumpamanya di lapangan nih menghadapi ya, kan tidak semua orang mampu untuk hidup baik ya di Rumah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, apakah yayasan ini juga turun untuk memberikan bantuan? Ya, bagaimanapun namanya yayasan bicara sosial pasti bicara pendidikan. Jadi kita di rusun itu mencari mana yang sudah nggak sekolah, misalnya. Kalau memang dia butuh bantuan, kita akan berikan bantuan. Nah, pemerintah ini kan sebenarnya sudah bagus, Pak. Beberapa SD negeri tidak berbayar, ya kan? Cuma yang terjadi kendala mengapa anak-anak tidak lanjut sekolah? Kenapa putus sekolah? Karena mereka mengalami masalah keluarga biasanya. Dan orang tua tidak mengerti bahwa anak ini butuh pendidikan. Padahal sekolah sudah gratis. Padahal sekolah sudah gratis. Tapi kenapa anak nggak berangkat? Berarti Anda dan teman-teman ini ikut memberikan pengetahuan kepada orang tua dan anak-anak. Anda harus sekolah kembali. Iya. Karena negara sudah memberikan secara gratis. Itu penting untuk masa depan Anda, apalagi masa depan bangsa dan negara ya. Yang bisa mengentaskan orang dari kemiskinan adalah pendidikan. Ya, cara pikir. Begitu dia di sekolah mendapat pendidikan, pola pikirnya berubah. Saya senang ini. Karena di dalam dunia pendidikan dia dilatih menggunakan pola pikirnya secara baik. Seperti itu ya. Betul, Pak. Konsen Anda sama teman-teman itu ya. Sekarang kendala-kendala di dalam Anda mempengaruhi keluarga yang anaknya tidak sekolah, mempengaruhi anaknya supaya bisa sekolah kembali, itu kendala-kendala terbesar apa sih, Mbak? Kendala terbesar adalah orang tuanya sendiri. Orang tua justru. Iya, karena kalau anak-anak itu seperti kertas putih. Kita mau tulis apa di hati generasi ini akan terjadi. Tapi yang menjadi kendala adalah orang terdekatnya pasti, Pak. Karena mereka selalu merasa saya hidup, makan, minum setiap hari dari orang tua. Apa yang dikatakan orang tua itu yang mereka turuti lebih awal. Seperti itu. Kadang justru orang tua yang menghalangi untuk mereka mendapatkan pendidikan lebih. Saya cerita ya, Pak ya. Ada satu case nih ya. 20 tahun saya di anak jalanan, ya kan? Saya berpikir, ya toh, mendirikan satu panti bersama dengan teman-teman, ya toh, namanya Yayasan Emas Indonesia, ya kan? Nah, kita pikir bikin panti, anak-anak kita tampung, kita sekolahkan, terus selesai masalah kemiskinan kota. Ternyata tidak. Karena tidak semua orang tua mengizinkan anaknya ini masuk ke panti. Dieksploitasi oleh mereka. Oleh orang tua sendiri atau keluarga terdekat malah. Oleh orang tua sendiri terdekat. Iya. Nah, pada tujuan panti itu untuk menguliahkan anak ini supaya mendapatkan pekerjaan lebih baik, tapi orang tua lah yang menjadi penghalang. Pernah satu kali saya sekarang mungkin orang itu ada di Pondok Boro ya. Dia bilang ini, Mbak Endri, saya sekolah dong anak saya butuh untuk beasiswa begini-begini. Saya tahu kalau anak-anak tidak diambil dari lingkungannya tidak akan berhasil. Karena lingkungan itu begitu kuat, Pak, mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Harus diambil, tinggal di panti. Jadi yang Anda upayakan ini merubah lingkungan. Nah, karena
tinggal di panti itu orang tua belum tentu mau, berarti kita yang harus hadir di lingkungan itu, merubah lingkungan itu. Oke, turun langsung ke lapangan, merubah lingkungan tersebut. Sehingga kemudian ada timbul kesadaran ya, bahwa anak-anak ini harus bisa hadir bermanfaat di rumah Indonesia, maka saya harus menempatkan mereka secara tepat. Betul. Di dalam semua pilar yang ada ini ya, di rumah Indonesia. Nah, apakah semua orang tua yang yayasan ini baru 1 tahun belum ada ya? Tapi yang Anda hadapi, apakah orang tuanya kemudian bisa sadar? Kalau yang di rusun, sebagian besar kan berpendidikan. Ya. Itu malah mereka responnya positif. Oke. Jadi mereka kemarin titip pesan, Kak, tolong diajarin anak-anak supaya tidak buang sampah sembarangan. Hal sederhana. Nah, kita langsung masukkan ke materi. Mereka bikin suatu pekerjaan begitu, bikin bunga ditempel, kan ada sampahnya. Setiap anak harus mengumpulkan sampahnya masing-masing, bertanggung jawab. Habis itu mereka menukarkannya dengan makanan. Yang tidak mengumpulkan sampah tidak dapat makanan. Oke, jadi yang tidak mengumpulkan sampah dia tidak mendapatkan makanan. Nah, seperti itu. Bahkan ini kita progres Januari, kita akan bikin bank sampah di rusun tersebut. Oke. Sebagai awal ini ya, mulai dari rusun di Kaligawe. Dari rusun Kaligawe. Mengapa? Karena waktu saya bikin acara bakar-bakaran, barbecue sama anak-anak Karang Taruna, saat botol aqua ini kosong, kan kita minum nih, beli botol aqua. Kok mereka nggak ada yang mungut botol aqua? Berarti tidak ada bank sampah di rusun tersebut. Sedangkan salah satu pengurus kita, Enji namanya, ngumpulin botol aqua. Lunji, kamu ngumpulin buat apa? Di kampung saya ada bank sampah, Tante. Nanti uangnya buat piknik. Nah, terus anak-anak Karang Taruna ini, ini bisa jadi duit buat piknik. Sampah itu bisa jadi uang. Nah, akhirnya nih nanti Januari kita bikin kepengurusan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ibarat kata bisa dijadikan uang. Di rusun itu supaya rusun itu bisa piknik lah. Bisa piknik ya. Tapi sekaligus kalau saya lihat sekaligus menjaga lingkungan supaya sehat. Menjaga lingkungan, betul. Karena plastik begini kan bisa menjadi limbah yang merusak lingkungan kan? Iya. Jadi paling tidak ada pengajaran juga untuk menjaga lingkungan ya, bukan hanya sekedar dapat duit buat piknik gitu. Enggak, ya. Lebih ke lingkungan. Lebih kepada lingkungannya. Mbak, yang ingin saya tanyakan juga kepada Anda itu, Anda kan 20 tahun konsen ini untuk anak-anak jalanan, pemuda jalanan. Sekarang berubah konsennya kepada orang tua anak-anak jalanan, lingkungannya supaya dirubah menjadi lebih baik terlebih dahulu. Kan konsennya begitu toh? Kalau ke anak jalanan kan sekarang sudah tidak terlalu. Karena anak jalanan Kota Semarang hanya 300, Bang. Oh, hanya 300 sedikit. Dan itu sudah 3 yayasan yang bermain. Jadi menurut saya sudah cukup. Sekarang saya harus masuk ke menggandeng Karang Taruna untuk membangkitkan kampung-kampung ini untuk bangkit. Untuk lebih peduli dengan kota. Untuk peduli dengan kota atau untuk peduli dengan bangsa Indonesia ke depan? Awalnya kota dulu. Awalnya harus dimulai dari kota. Semarang ini kan jadi percontohan ya, supaya kota-kota lain bisa ikut ambil bagian. Secara sama-sama. Secara sama-sama tentunya untuk Indonesia lebih baik. Menarik ya. Target-target mungkin yang ini ada ini ya. Ini anak-anak ini ada foto di mana ini? Ini di rusun. Ini di rusun. Iya, kita difasilitasi aula oleh Ibu RW. Itu mahasiswa-mahasiswi ya? Mahasiswa dari berbagai universitas, UNES, Undip, Unika. UNES, Undip, Unika. USM. Mereka digaji? Tidak. Datang karena kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Nah, ini waktu mungut sampahnya itu, selotipnya itu. Jadi anak-anak ini diminta untuk gambar. Di situ ditulis juga cita-cita anak-anak. Cita-cita anak-anak ada. Dimasukkan juga di situ. Jadi kita bikin pohon harapan. Nah, mereka supaya selalu kalau masuk kelas itu mengingat bahwa aku cita-citanya ingin jadi dokter. Aku ingin jadi tentara. Supaya selalu mereka melihat itu, mereka bagaimana langkah menuju ke situ. Kan harus lulus SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi dibuatkan seperti itu, kemudian nanti memacu mereka ya. Memacu mereka untuk mencapai apa yang mereka mimpikan. Betul. Kenapa saya menggandeng mahasiswa? Karena kita mau tunjukkan ke mereka, beberapa mahasiswa ini kan ada beberapa orang tidak mampu juga. Kakak bisa kuliah, kamu juga bisa. Kegiatannya setiap hari? Jumat,
Setiap hari Jumat. Ya. Setiap minggunya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Oke. Apa harapannya Anda terhadap mungkin anak-anak Indonesia ya? Ini ada 2 hal yang diberikan pelajaran penting. Satu, Anda juga mengajak mahasiswa-mahasiswi sebagai kaum intelektual ini kan untuk berpartisipasi. Merubah lingkungan yang buruk menjadi lingkungan yang baik. Lebih baik. Iya. Mengajak anak-anak ini supaya mengerti tentang minat dan bakat mereka. Supaya mereka tidak terjerumus kan ke dalam jurang kehancuran karena menyia-nyiakan waktu mereka untuk bermimpi dan kemudian mewujudkannya. Jadi ada 2 belah pihak, ini sangat luar biasa. Saya ingin tahu gitu loh, target daripada yayasan Anda ini ke depan itu seperti apa itu? Oke, target terdekat ya Bang. Ya. Target terdekat dulu, maksimal 2 tahun lah. Kita akan bikin namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM. PKBM. Ya, kan saya amati PKBM itu hanya memberikan ijazah paket C, paket D kan begitu. Tapi tidak ada goal. Setelah dapat ijazah mau kemana? Ya kan? Betul kan? Bukan hanya dari paket. Kita yang lulus kuliah aja bingung mau kemana. Nah, kita bikin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu kita akan lengkapi dengan namanya pendidikan karakter terlebih dahulu. Karakter sebagai karyawan itu mentalnya seperti apa? Oke. Kedua, setelah karakter, kemudian kita akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik tentunya. Karena kebetulan saya ini kan masuk ke pabrik-pabrik ya, jadi tahu kondisi pabrik. Misal pabrik garment Korea punya nih, kan ada sistem jahit zigzag, jahit apa. Nah, kita akan coba gandeng nih perusahaan untuk kasih edukasi jahit yang dibutuhkan oleh perusahaan kamu, sehingga lulusan kita ini nantinya adalah bisa langsung diterima bekerja di sana ya? di pabrik tersebut, seperti itu. Nah, ada mesin jahit kan, kemudian mungkin kita akan juga otomotif. Kemudian bengkel las lah, gerinda atau apa, supaya minimal kalau kamu tidak tertarik kerja di pabrik, kamu bisa buka bengkel. Nah, kemudian masak, ya kan, kita ada boga di situ. Paling tidak kamu bisa saya salurkan ke pabrik roti, karena saya punya beberapa teman kan owner dari perusahaan roti. Nah, karena perusahaan sendiri Bang sebenarnya juga bingung dengan karyawan Indonesia. Ini mentalnya bagaimana? Maunya gaji tinggi, disuruh kerja, etos kerjanya nggak ada. Nah, makanya PKBM ini ada tujuannya adalah untuk supaya perusahaan kalau mau cari karyawan nggak bingung. Ini ada karyawan yang berkualitas nih di PKBM ini. Dan orang-orang yang mau masuk PKBM juga tahu hidupnya bahwa nanti sebentar lagi saya akan bekerja. Oke. Itu target terdekat. Sebenarnya Anda akan buat dengan yayasan sendiri atau mengajak pemerintah untuk ikut partisipasi? Tentunya mengajak pemerintah. Karena ini kan sudah masalah kota. Sudah ada hubungan baik dengan pemerintah? Untuk saat ini dengan Dinsos, ya. Dinas Sosial, gitu. Udah ada hubungan baik lah kami. Setiap kegiatan yang Anda lakukan, apakah Dinas Sosial ikut turun? Sebenarnya begini, Dinas Sosial itu kan punya rekanan, yaitu yayasan. Belum tentu Dinas Sosial turun, tapi paling tidak kita konfirmasi, ya kan. Nah, terus dengan Dispora, karena kita dalam waktu dekat bulan Mei akan mengadakan pertandingan futsal untuk sekota Semarang, yaitu 16 kecamatan. Biasanya anak-anak muda itu kan tidak terlibat di Karang Taruna, padahal mereka maksudnya di klub-klub sepak bola nih. Nah, mereka nanti daftarnya lewat Karang Taruna supaya tahu, oh ada Karang Taruna toh, begitu loh. Karena kan kita nggak tahu ada Karang Taruna apa enggak. Ternyata kan menariknya ini kan Karang Taruna ini kan untuk mengasah karakter ya, anak-anak muda di setiap lingkungan. Mereka dapat dana enggak sih dari pemerintah? Anda yang sering turun ke kalau Karang Taruna itu kan sebenarnya bukan ranah kerja saya. Itu kan ada namanya Pak Ananta yang Ketua Karang Taruna Umum Kota Semarang. Tapi setahu saya dari Dinsos ada dana lah buat mereka. Tapi mungkin tidak sebanyak, karena saya lihat pemerintah itu fokusnya ke lansia dan posyandu. Lansia dan posyandu. Lansia dan posyandu. Kepada pemuda anak-anak kelihatannya jarang ya. Ada dana yang dikeluarkan untuk mereka. Terus mungkin juga pemerintah bingung anak-anak muda ini mau dibuat apa? Gitu kan Bang? Mau ranahnya apa? Kalau kita mengadakan pertandingan futsal, pemenangnya adalah untuk beberapa pemain terbaik. Kita mau kasih beasiswa masukkan ke klub bola. Supaya mereka bisa jadi atlet-atlet yang hebat itu. Atau sekedar untuk pertandingan biasa, punya kegiatan, atau mungkin ada maksud untuk menyatukan berbagai perbedaan.
sambil mengajarkan kebersamaan. Ya, atau itu. Seperti apa sih? Jadi kita menyatukan anak-anak muda supaya Karang Taruna Kota Semarang ini bangkit, ya kan? Khususnya kecamatan dulu. Karena sempat kemarin mau ke kelurahan tuh satu Semarang ini 177 kelurahan. Waduh, mau berapa lama saya selesai nih pertandingan. Makanya saya ambil kecamatan saja, hanya 16 kecamatan. Nah, nanti kita akan tandingkan. Hadiahnya selain uang, selain beasiswa, itu saya lagi nego nih, bisa nggak sparring tanding dengan PSIS? Karena kan memang mengidolakan PSIS. Nah, minimal pemenangnya adalah mainlah dengan senior-senior PSIS. Nah, kemarin saya sudah tembus beberapa nama orang, Pak, ada relasi lah. Dia bilang, bisa lah kalau ini, dia bilang begitu. Karena Dispora bilang menyambut positif, karena bagus ini memikirkan anak-anak muda. Karena jarang sekali yayasan yang memikirkan anak-anak muda. Kebanyakan yayasan sosial memikirkannya anak jalanan. Mengapa? Karena lebih menarik. Kasihan orang menyumbang kan begitu, Bang. Kalau atau lansia yang orang miskin, orang akan cenderung menyumbang. Tapi bagaimana anak-anak muda? Bagaimana yayasan ini akan bertahan? Karena kita kan bukan menampilkan hal-hal yang bukan mencari bonafit bukan mencari bonafitnya, bukan seperti itu. Jadi ingin agar anak-anak muda ini intinya mereka tahu betul ya mengenai bakat, mengenai kemampuan mereka, sehingga kemudian mampu berpartisipasi membangun Indonesia lebih baik. Tapi agak keluar jalur itu, saya masih belum mengerti tentang kegiatan pertama. Kok ada kegiatan main bola bersama? Ini dalam rangka apa itu? Sekalipun Anda tadi bilang nanti biar bisa main dengan PSIS, supaya mereka punya cerita tersendiri, punya rasa bangga, senang. Mungkin yang ingin jadi pesepak bola tenar ya, seperti Ronaldo atau siapa. Tapi saya tidak melihat di situ untuk mengasah karakter mereka menjadi baik. Begini, Bang. Sebenarnya kalau kita mau, waktu saya perjalanan mau ke Rusun itu, di sepanjang Kanal Timur ya, itu kan saya lihat anak-anak muda sepak bola tuh di lapangan, ya kan. Terus waktu saya ketemu anak-anak Karang Taruna, mereka, oh aku PSIS. Berarti saya tangkap itu. Oke, saya mau adakan nih pertandingan supaya anak-anak Karang Taruna Kota Semarang bersatu, saling berkenalan. Anak-anak muda kita tandingkan. Awalnya mau sepak bola, tapi kalau sepak bola saya takut tawuran. Kan? Saya takut tawuran beresiko. Makanya futsal aja deh gitu. Saya bisa mengerti sekarang. Berarti bisa jadi jalan pemikiran Anda sama teman-teman itu bagaimana menyatukan berbagai wilayah ini menjadi satu. Kemudian nanti mereka bisa bersama-sama itu menggali bakat. Siapa tahu mereka bisa bekerja sama. Betul. Membangun Semarang menjadi lebih baik. Secara khusus ini. Secara khususnya Semarang dulu. Semarang menjadi lebih baik. Jadi dengan memberikan mereka apa yang sering mereka lakukan, Anda akan mudah untuk mempengaruhi karakter mereka menjadi orang baik. Betul, Bang. Intinya seperti itu ya. Pendekatan pertamanya seperti itu. Melihat apa kesukaan mereka. Ini khusus yang anak-anak muda. Kalau tadi digambarkan yang anak-anak kecil, pendekatannya dengan buat bunga, buat pohon, buat keterampilan. Mungkin nanti ada buat bank sampah ya kalau tidak salah ya. Bank sampah untuk orang tuanya. Justru buat orang tua. Untuk orang tuanya Rusun. Dengan maksud apa itu buat bank sampah untuk orang tuanya? Begini, karena kemarin ketua paguyubannya bilang ke saya, sampah itu sembarangan. Bahkan dinas kebersihan mengeluh sampah di Rusun ini kok banyak sekali. Nah, dari ketua paguyuban ini melemparkan masalah itu ke saya langsung bilang ke tim, kita bikin bank sampah. Siapakah pengurusnya? Ya Karang Taruna dari Rusun tersebut. Dan yang melakukan harus orang tuanya. Ya orang tuanya yang akan memilah sampah. Nah nanti kita akan bertemu dengan Bu RW, RT, kelurahan tersebut. Karena kebetulan kantor lurah kan dekat Rusun. Nah kita akan adukan edukasi untuk ini, bank sampah. Menarik ya. Jadi kalau orang tuanya yang memungut sampah, mengepak-ngepak sampah, tentu anak-anaknya akan melihat. Oh ini contohnya seperti ini. Jadi besok mereka ketika melihat sampah di mana aja dikumpulin. Wah ini uang ini. Kebetulan. Pertama uang, tapi sebenarnya lebih mendasarnya dan lebih baiknya itu berpikirnya adalah buat lingkungan sehat. Betul. Karena sampah sembarangan mereka sakit kan, Bang, begitu. Iya. Mbak Indri,
dalam waktu yang masih singkat ini aja, apa sih hal yang sudah dicapai oleh Anda semua? Hal yang dicapai. Ya kan Anda tiap hari Jumat ada ngunjungi anak-anak, kemudian memberikan les, memberikan arahan. Itu hal-hal yang sudah dicapai apa aja? Ya awalnya begini. Waktu kita masuk pertama kali, itu kita kumpulkan anak-anak kecil. Kemudian saya tanya, di sini ada yang beragama non-Muslim? Saya bilang gitu. Dia angkat tangan aja malu, Bang. Terus teman-teman bilang, kafir kamu. Ini masih kecil, Bang. Masih usia-usia kelas 1, kelas 2 SD. Coba bayangkan jika ini mereka jadi besar nantinya, seperti apa Indonesia? Dari hal yang kecil aja. Nah, terus karena anak-anak kami yang anggota dari generasi anti Pancasila sendiri, itu anak-anak muda ini langsung nggak boleh begitu, adik-adik kita ini saudara. Nah, jadi begitu mereka mendengarkan yang berbicara ini kan berhijab, nah otomatis kan mereka yang Muslim mendengarkan. Nah dari situ mereka mendengarkan, terus 2 bulan ini kita amati anak-anak udah bersatu, udah udah nggak lagi kamu agama beda. Karena agama itu kan hanya bicara bahasa Jawa ageman ya. Ageman itu kan baju, ya kan? Selera orang baju beda-beda. Tapi hati di dalamnya harus sama. Tidak ada satu manusia pun yang lahir itu dia dibawain stempel. Kamu Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Katolik, kamu aliran kepercayaan, kan enggak. Bahkan dia tidak lahir juga dengan membawa kitab suci gitu. Jadi orang tahu nanti agamamu apa. Agama itu kan kebanyakan dia mengikuti pertama orang tua. Kemudian lingkungan, kemudian bisa berkembang karena pengaruh istri atau suaminya, dia berpindah kan begitu toh? Betul. Atau bisa jadi mungkin tiba-tiba dia penasaran dengan agama A, dia berpindah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kehendak Tuhan Anda menjadi agama apa, kan tidak? Tidak ada. Bahkan saya bilang bertobat itu artinya bukan pindah agama. Bertobat itu dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik, itulah bertobat. Tapi saya cukup tertarik ya, cara Anda membuat agar mereka yang mengatakan sebuah agama kafir itu dengan cara justru orang-orang yang mengajari mereka adalah yang seagama dengan mereka, supaya kemudian mereka bisa paham ya secara baik, kemudian mereka menjadi bisa menerima perbedaan agama. Ini luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan oleh Anda sama teman-teman. Paling tidak sudah ada sebuah status quo yang terjadi karena Anda tadi ceritakan pertama mendirikan yayasan ini karena ada seorang perempuan muda ya di Mabes Polri yang Mei ya Bang, 2021. Datang kemudian ditembak mati. Nah itu membuat Anda tertarik untuk mendirikan yayasan ini sehingga karakter anak bangsa kan menjadi baik semua. Betul. Menyadari tentang keberadaan kita dalam kebersamaan. Nah, harapan Anda sama teman-teman ini ke depan ya untuk partisipasi anak-anak muda ya, mahasiswa, mahasiswi ataupun siapa aja di yayasan Anda seperti apa? Bisa tidak umpamanya mahasiswa ikut gabung, teman-teman ikut gabung? Boleh, kita open. Justru kita ingin semua anak muda bergabung bersama-sama. Supaya jangkauannya bisa lebih luas. Jangkauannya lebih luas, semakin lebih banyak yang dipengaruhi untuk jadi lebih baik. Cita-citanya itu ya? Cita-citanya itu. Nah sekarang logistik Anda dapatnya dari mana? Kalau logistik sebagian besar anak-anak muda sendiri Bang, itu kan mereka kuliah dan ada yang bekerja. Beberapa dari anggota kami sendiri ikut donasi. Kemudian nanti juga adalah teman dekat saya mungkin yang ikut donasi seperti itu. Karena saya tahu betul yayasan Anda yang lama itu apa? Yang dulu yayasan apa? Emas. Yayasan Emas ya. Yayasan Emas itu ada 2 kali ya kerjasama dengan Rumah Pancasila untuk turun di kolong jembatan kasih bantuan. Kemudian bersama-sama dengan mahasiswa juga waktu itu ada beberapa sekolah di hari libur kepada anak-anak di bawah kolong jembatan. Nah, tapi yang yayasan ini belum ada ajakan kerjasama dengan kami. Kira-kira kapan ini mau diajak kerja sama kami supaya bisa turun sama-sama nih? Boleh, bareng-bareng. Mau ke rusun silahkan Bang. Mau kemana kita siap. Bang mau begini. Saya sendiri juga menggandeng beberapa yayasan lain. Saya katakan begini,
semakin banyak yayasan sosial, semakin banyak yang ditolong. Dan yayasan tuh tidak boleh berkompetisi. Emang bisnis satu sama lain. Kita mestinya berkolaborasi. Karena tujuannya membangun kota. Bukan membangun image yayasan saya mesti paling besar. No. Goalnya itu yang harus bersama-sama. Seperti itu. Ya, ini mungkin yang terakhir dari Mbak Indri ya. Saya ingin apa sih yang bisa Anda sampaikan kepada anak-anak muda ini di Rumah Indonesia dimanapun ini, supaya hatinya terbuka, seperti Anda sama teman-teman membuka yayasan atau turut berpartisipasi secara baik di Rumah Indonesia. Anak-anak muda itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Tinggal siap pahlawan ini dia mengarahkan kemana. Hari ini saya mengarahkan anak-anak muda ke rusun. Itu anak-anak panas sudah saya luncurkan ke rusun untuk menjadikan sesuatu di lingkungan itu untuk jadi lebih baik. Dan saya percaya mereka potensi besar untuk negeri ini. Pak Soekarno kan bilang, beri saya berapa? 2 anak muda atau 10 ya? 10 anak muda, saya akan guncang Indonesia. Ya kan? Dan jumlah anak muda di Indonesia nantinya 2030 adalah kalau nggak salah mencapai 60% ya. Bayangkan jika mereka tidak dipimpin dengan baik, akan jadi bumerang bagi negeri ini. Jika dipimpin dari 2021 ini, punya waktu 9 tahun untuk menata attitude tata krama mereka, Indonesia akan menjadi Indonesia lebih baik, Indonesia yang hebat. Indonesia yang baik, Indonesia yang hebat. Mbak Indri dari Yayasan Generasi Hati Pancasila, terima kasih sekali hari ini telah membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita bahwa untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik itu perubahannya harus dilakukan dari lingkungan. Maka kita harus turun ke lingkungan untuk memperbaiki lingkungan. Karena lingkungan yang baik itu menjadi penopang Rumah Indonesia ini menjadi aman, nyaman, dan tentram. Inti yang saya tangkap itu adalah yang pertama, poinnya adalah itu. Kalau hanya kita sekedar datang menolong anak jalanan, orang-orang miskin dan lain sebagainya, maka setiap saat yang hanya dilakukan itu sedangkan lingkungan tetap buruk dan tidak menjadi penopang bangsa dan negara. Itu poin pertama. Poin kedua yang bisa kita tangkap itu adalah bahwa pemerintah bersama kita semua harus bersama-sama turun untuk mengupayakan agar lingkungan ini menjadi baik gitu loh. Dibukakan ruang untuk mereka berperan serta. Sebab kalau keran ini tidak dibuka, maka mereka akan merasa terabaikan, kemudian terjadi gejolak tadi. Seperti ada perempuan yang hadir secara tidak benar di Mabes Polri dan harus ditembak mati. Jadi membuka keran agar lingkungan ikut bisa berpartisipasi di dalam membangun bangsa dan negara. Itu poin yang saya tangkap. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita tangkap ya dari acara kita, kalau saya salah mohon untuk diluruskan sama Mbak Indri, adalah bahwa kehadiran Anda sama teman-teman itu bukan dalam rangka mencari kekayaan. Iya kan? Bukan mencari uang, mencari penghasilan, bukan ya. Tetapi dalam rangka karena Anda itu ingin Indonesia di tahun 2030 itu menjadi lebih hebat dan baik. Menjadi contoh terbaik bagi seluruh negara yang ada di muka bumi. Itu. Karena nenek moyang kita, kerajaan-kerajaan itu kita kerajaan yang kuat. Kita harus jadi negara yang kuat. Negara yang kuat ya. Maka cara untuk menjadi hebat itu adalah dengan concern membangun pemuda dan anak-anak dan generasi di bawahnya. Karena mereka nanti yang akan membangun Indonesia di jadi tahun 2030 dan 2045 ya. 45. Yang katakan Indonesia emas. Indonesia emas. Itu harus disiapkan dari sekarang. Dan kalau Anda mempersiapkan itu. Saya mempersiapkan itu. Bersama teman-teman. Bersama Rumah Pancasila Rumah Pancasila juga. Semua yayasan-yayasan yang ada ya. Yayasan yang ada harus bersatu. Tolong mari kita bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mbak Indri, terima kasih ya sudah mau hadir di acara kita. Jangan lupa nanti kalau ada acara Rumah Pancasila diajak. Siap, Bang. Untuk bisa bersama-sama dengan Anda dan teman-teman. Salam hormat ya buat semua teman mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah ya. Amin. Sehingga bisa
terkucur pada teman-teman kita yang lain. Amin. Semoga Indonesia menjadi lebih baik ya. Oke, dan jangan berhenti berjuang ya, Mbak Indri. Semangat. Untuk menjadi contoh dan teladan, menjadi terang bagi kita semua di Rumah Indonesia. Terima kasih sudah menghadir di acara podcastnya Rumah Pancasila. Siap, terima kasih Bang. Sama-sama Mbak Indri. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara.